Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, semuanya baik, semua diberkati, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita bersyukur kita masih bisa kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dalam kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap kuat dan sehat di dalam Dia. Ya, memang berapa hari ini sudah terdengar berita marak tentang virus corona dan sudah banyak korban yang terinfeksi. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Dan juga kita juga boleh melihat bahwa pemerintah sudah memberikan instruksi, memberikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada bangsanya Indonesia, bahwa semua tempat-tempat hiburan, tempat ibadah, dan tempat-tempat pertemuan orang-orang ramai semua akan harus diliburkan karena dengan maraknya virus takut terjangkit kemana-mana. Dan satu perintah yang Tuhan izinkan pemerintah Indonesia umumkan kepada masyarakatnya, kepada bangsanya, tentunya kita mau ikuti apa yang pemerintah sarankan, apa yang pemerintah sampaikan pada masyarakat dan kepada bangsanya, supaya semua kita bangsa Indonesia ini boleh ikut di dalam andil di dalam pesan dan instruksi dari pemerintah. Oleh sebab itu, supaya tidak terjangkit kemana-mana, mari kita mau taat kepada pemerintah. Karena kita percaya bahwa pemerintah pun dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk memberikan pesan daripada Tuhan, untuk memberikan instruksi, memberikan semua yang baik. Ya, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang pemerintah ambil, tentunya pesan-pesan dari Tuhan bagi bangsanya, bagi masyarakatnya, supaya semua boleh dalam keadaan baik. Oke, saya akan kutip satu ayat di dalam Amsal 27 ayat 12 mengatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersemunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Seringkali banyak orang-orang percaya yang tidak mengerti tentang tentang pesan-pesan Tuhan. Ya, tentunya Tuhan Allah kita mau memberi yang terbaik untuk kita. Tuhan mau menolong kita. Justru melalui pemerintahanlah Tuhan pakai untuk memberikan pesan dan memberikan instruksi. Dan tentunya pemerintah juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita mau menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang bijak, orang yang tahu apa yang akan kita kerjakan. Orang yang bijak itu adalah orang yang mau dengaran akan suara Tuhan. Orang yang bijak itu adalah orang yang tahu mana yang baik yang datang daripada Tuhan Allah kita. Ya, oleh sebab itu di dalam Matius 7 firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ada dua macam dasar. Ayat 24 di dalam Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tentunya kita semua tidak ingin ada masalah demi masalah itu terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan kehidupan wilayah dan bangsa kita. Kita mau berdoa, kita mau tenang, kita mau ikutin instruksi, kita juga mau berdoa, untuk saudara-saudara kita yang terjangkit, saudara kita yang kena wabah virus corona ini, dan kita mau berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk pemerintahan kita, supaya mereka lebih bijak untuk mengambil keputusan demi keputusan supaya bangsa kita boleh pulih dari masalah virus corona ini. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, saya ajak kita semua ya harus dalam keadaan tenang dan tidak mau ambil keputusan yang salah ya. Kita mau menjadi orang yang bijak, yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kuat, yaitu di dalam firman-Nya Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap tindak tanduk kita, setiap perlakuan kita, setiap perkataan kita, ya, setiap tingkah laku kita boleh mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kuat, yaitu kita mendirikan rumah kita, mendirikan kehidupan kita di atas firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, kalau kita mau hidup bijak di dalam Tuhan, supaya tidak ada banyak permasalahan yang kita tidak ketahui akan terjadi dalam hidup kita. Pemerintah mengajak kita semua supaya tenang ya, supaya kita tenang dan tidak panik. Ya, ada banyak orang panik pada saat-saat ini. Banyak berita-berita simpang siur, ada banyak berita-berita yang menakutkan ya. Dan oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudaraku yang terkasih, dengan maraknya virus corona ini dan juga dengan maraknya ada banyak musibah-musibah yang Tuhan izinkan terjadi, kita boleh melihat ada banyak tanda-tanda alam yang sudah menunjukkan bahwa kesudahan alam, kesudahan dunia ini sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Oleh sebab itu Tuhan, mari, bagaimana caranya kita meresponi, bagaimana caranya kita menghadapi semua masalah, tantangan, dan semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di kota dan di bangsa kita di Indonesia ini. Dan mari Tuhan ajak kita supaya kita menguasai diri kita, supaya menguasai diri kita dan tidak simpang siur, dan supaya kita boleh jadi tenang ya, supaya kita boleh jadi tenang dan supaya kita dapat berdoa. Saudaraku yang terkasih, kalau hati kita tidak tenang, hati kita resah, hati kita takut, hati kita khawatir, hati kita gelisah, tentunya kita tidak dapat berdoa dengan tenang, tidak dapat berdoa dengan baik. Ada banyak pikiran, ada banyak intimidasi, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak gelisah yang terus menghantui ya, menghantui kita melalui permasalahan demi permasalahan.
Dan kita percaya di balik semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Tuhan mau ajak kita, mari kita menguasai diri kita. Menguasai diri kita. Penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita menguasai diri, tidak simpang siur, tidak punya hati yang gelisah, takut dan khawatir. Ya, Tuhan mau ajak, mari kita tetap berdoa dengan tenang, ya, supaya semua suasana lebih tenang, keluarga lebih tenang, anak-anak, suami, istri lebih tenang, ya, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kita ikuti instruksi pemerintah, kita ikuti pesan-pesan Tuhan melalui pemerintah kita. Semua boleh tenang di dalam rumah. Dan walaupun gereja tidak beribadah, kita juga ikuti apa yang pemerintah pesankan kepada semua tempat-tempat ramai, semua tempat perkumpulan, tempat-tempat komunitas itu diliburkan, di karantina, masing-masing karantina diri kita masing-masing supaya tidak terjangkit virus kemana-mana. Dan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, kita boleh kelihatannya sehat dan tiba-tiba kita nggak tahu, ya, kita tidak tahu. Oleh sebab itu mari kita tetap waspada, tetap kita menjaga semua itu baik, dan tentunya kita mau berdoa, ya, kita mau berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita yang terjangkit. Ada banyak korban-korban, ada banyak yang rencana-rencana pemerintah, dan kita sudah melihat pemerintahan kita, ya, presiden kita, ya, saya lihat beberapa berita bahwa sudah meminta dari pihak Tiongkok, Cina, sudah mengirimkan bantuan-bantuan, dan itu semuanya adalah bijak, ya, semuanya sudah diambil langkah. Oleh sebab itu kita perlu banyak berdoa supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ya, hubungan Indonesia dengan Cina juga boleh berjalan dengan baik. Semua itu tidak ada yang kebetulan, semua itu baik, ya, semua itu dalam berencana Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan melewati semua permasalahan, semua wadah virus corona ini. Dan kita percaya, ya, kita percaya kuasa Tuhan, ya, kuasa ilahi, Tuhan Yesus berkuasa. Oleh sebab itu mari firman Tuhan katakan tetap kita menjaga hati kita, tetap tenang, hati kita tidak gelisah, tidak khawatir, kita tidak takut, karena hati itulah pusat dari kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu tetap jaga hati kita, tetap bersukacita. Ada pujian penyembahan yang kita naikkan, ada sorak-sorai supaya menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh melihat ada sesuatu yang baik akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, mari, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, tetapi hati yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu mari tetap kita bersukacita di dalam Dia, dan tetap kita tenang dan berdoa untuk semuanya, supaya semuanya baik, supaya semua boleh ikuti instruksi pemerintah, dan kita tidak simpang siur kemana-mana. Dan kita percaya Tuhan juga pakai pemerintahan kita menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota, dan bagi masyarakat bangsa kita. Tuhan memberkati kita. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, semua yang Engkau izinkan terjadi, dan di balik semua itu ada sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah campur tangan semua, dan ada berita bahwa Indonesia sudah mendapat bantuan dari pihak Cina, dan pihak Cina sudah mengirimkan banyak
untuk mendeteksi virus ini dan sudah mengirimkan banyak bantuan. Dan oleh sebab itu kami berdoa Tuhan agar semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh melihat semua itu tidak ada yang kebetulan, semua itu dalam rencana-Mu. Ya Tuhan, agar kami tetap merendahkan hati kami, agar kami tetap waspada, agar kami tetap meresponi apa yang menjadi instruksi pemerintah, pesan-pesan Tuhan melalui pemerintah, untuk kami boleh berdiam diri tenang, untuk kami tetap berdoa untuk keluarga, untuk teman-teman saudara, untuk khususnya mereka yang sudah positif terjangkit virus corona ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyembuhkan mereka, Engkau Allah akan menghampiri mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk semua segala sakit penyakit, segala kutuk, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Dan kami percaya setiap perkataan iman kami, semua itu akan terjadi. Oleh sebab itu kami perkatakan dengan iman kami, dalam nama Yesus, virus kami perintahkan, Engkau tinggalkan kota kami, Engkau tinggalkan bangsa kami, Engkau tinggalkan wilayah kami, Engkau tinggalkan kehidupan kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus, Engkau tidak berhak atas hidup kami, karena kami sudah dibayar dengan harga yang lunas. Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan darah-Nya yang mahal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkati kami jemaat GPP Kapalam pagi jam 10 dan jam 5 sore. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Engkau adalah sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan sumber penyembuhan dalam hidup kami, sumber pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang terlibat di dalam ibadah pagi dan sore. Dan kami percaya Tuhan, penjagaan pelindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlalap ada di dalam bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat sore, selamat berhari Minggu.